Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel belajar online Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Kali ini Bu Fitri akan membahas materi kelas 8 Kurikulum Merdeka, yaitu membuat iklan, slogan, dan poster bagian 2. Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Iklan, slogan, dan poster bagian 2. Sebelum Bu Fitri menyampaikan tujuan pembelajaran pada pembahasan materi kali ini, Bu Fitri ingin menyampaikan bahwa di video sebelumnya, di part 1, Bu Fitri membahas tuntas tentang materi iklan. Kalian bisa melihatnya di video sebelum ini ya anak-anak. Dan pada video kali ini atau video part 2, Bu Fitri akan membahas tuntas tentang slogan dan poster. Baik, tujuan pembelajaran pada materi kali ini yang pertama adalah siswa dapat mengenal pengertian, iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, siswa dapat membuat iklan, slogan, dan poster. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Kita mulai dulu dengan pengertian slogan. Slogan memiliki kata kunci, yaitu bertujuan untuk memotivasi. Kalian perlu tahu dulu kata kunci apa ya yang memperkuat slogan ini. Ketika kalian sudah tahu kata kuncinya, maka dengan mudah kalian akan membuat atau menulis slogan dengan baik. Ingat, Bu Fitri ulang, kata kunci slogan adalah memotivasi. Benar, memotivasi ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, slogan adalah yang pertama, perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Seperti Solo Berseri. Berseri artinya bersih, sehat, indah, dan rapi. Ini adalah salah satu slogan Kota Solo anak-anak. Jadi, slogan itu memotivasi mungkin warga Solo untuk hidup lebih bersih, sehat, indah, dan rapi. Begitulah slogan. Yang kedua, slogan dapat diartikan pemberitahuan yang disampaikan melalui kalimat pendek dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Seperti saya Indonesia, saya Pancasila. Nah, karena Pancasila ini adalah dasar negara, maka boleh menggunakan slogan ini untuk negara kita, yaitu saya Indonesia, saya Pancasila. Seperti itu ya anak-anak. Ini juga termasuk salah satu motivasi untuk negara kita, bahwa kita harus memegang teguh dasar negara, yaitu Pancasila, jika kalian memang warga negara Indonesia. Seperti itu. Contoh slogan yang lain supaya kalian lebih mendalami tentang slogan. Misalnya, orang bijak taat pajak. Nah, alangkah baiknya, alangkah indahnya jika slogan itu dibuat dengan seirama ya.
misalkan orang bijak, taat pajak misalnya, itu akan terasa lebih indah dan mudah diingat. Dan jangan lupa, jangan terlalu panjang ya untuk membuat sebuah slogan, karena dia tujuannya supaya mudah diingat. Yang kedua, kerja keras adalah energi kita. Melayani negeri, kebanggaan bangsa. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Menghubungkan Nusantara, menyatukan Indonesia. Bagaimana? Sudah bisa membuat slogan? Tentu mudah, bukan? Kemudian ada juga contoh slogan beserta pesan yang terkandung di dalamnya. Misalnya, slogan sebuah lembaga pendidikan atau SMP yang ada di Indonesia misalnya ya, SMP Teladan. Teladan itu adalah kependekan dari tempat terbaik untuk mengejar masa depan. Wah, pas sekali ya. Ini adalah salah satu slogan dari sebuah sekolah yang bernama SMP Teladan. Nah, kalian juga bisa membuat slogan-slogan yang menarik misalnya untuk label diri kalian misalnya dan lain sebagainya. Kemudian pesan yang terkandung di dalam slogan tersebut adalah SMP Teladan merupakan sekolah yang memperhatikan potensi seluruh peserta didik dan mendorong mereka untuk mengejar cita-cita. Nah, makanya dia dinamakan tempat terbaik untuk mengejar masa depan, dan pas juga artinya kependekannya bisa disingkat menjadi teladan. Nah, itulah uniknya slogan anak-anak. Bagaimana? Sudah lebih paham dan mendalam bukan tentang slogan? Contoh slogan, tapi disertai dengan gambar misalnya. Slogan ini juga bisa untuk menunjang sebuah merek lembaga gitu ya. Sebuah merek-merek tertentu yang umum tentunya ya. Misalnya Pos Indonesia. Untuk Anda, kami ada. Nah, itu slogannya Pos Indonesia. Hidup hanya sekali, hiduplah berarti. Nah, ini salah satu contoh slogan dari Ahmad Fuadi, seorang penulis ya. Kemudian, maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Nah, ini adalah contoh-contoh slogan disertai dengan warna-warna yang mencolok, gambar, tapi dia tidak dominan ya anak-anak. Yang slogan itu yang dominan adalah tulisannya, bukan gambarnya, seperti itu. Tetap artinya meskipun tadi contohnya Bu Fitri berupa kata, kalimat, dan sekarang disertai dengan warna-warna yang mencolok dan ada sedikit gambar, tetap tujuannya kembali ke kata kunci yaitu slogan, artinya adalah memotivasi. Ingat ya, memotivasi. Dia tidak ada unsur untuk mengajak atau mempengaruhi. Dia hanya memotivasi pembaca untuk mengikuti apa yang dislogankan. Seperti itu. Setelah slogan, kita akan membahas tuntas tentang pengertian poster. Poster. Poster bertujuan mengajak atau memengaruhi. Mengajak atau mempengaruhi anak-anak berbeda dengan slogan yang tujuannya untuk memotivasi. Apakah benar? Ya, benar. Bu Fitri ulang, kata kunci dari poster adalah mengajak atau memengaruhi. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan dengan tulisan dan gambar yang mencolok. Misalnya, dia biasanya berada di terminal, stasiun, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, dan tempat umum lainnya. Nah, supaya mudah diketahui banyak orang. Ukuran poster biasanya bervariasi loh, ada yang kecil dan ada juga yang besar. Informasi yang disampaikan poster pun beragam,
seperti poster pameran hasil pertanian dan festival musik sekolah misalnya. Contoh poster. Kalau ini adalah poster pameran hasil pertanian. Dia ada waktunya, kapan pamerannya, tempatnya, alamatnya. Kemudian di dalam poster itu juga menginformasikan apa acara yang akan dilaksanakan. Misalnya ada lomba dan lain sebagainya. Yang kedua adalah contoh poster festival musik sekolah. Ada tanggalnya, ada jamnya, dan tempatnya di mana. Kemudian dia dominan gambar. Ingat ya, selain kata kunci dari poster tujuannya untuk mengajak atau mengajak atau memengaruhi, ya, poster ini dominannya gambar ya anak-anak. Kalian boleh membuat gambar yang besar, yang luas, yang dominan daripada tulisannya. Itu adalah ciri khas dari poster. Contoh poster yang lain adalah biasanya karena poster ini mengajak atau memengaruhi, kalian bisa menggunakan kata-kata untuk mengajak atau mempengaruhi pembaca. Misalnya dengan kata ayo, mari. Karena ayo dan mari ini merupakan kalimat ajakan atau kalimat perintah, maka boleh loh diakhiri dengan tanda seru. Gitu ya anak-anak. Misalnya pada contoh poster gambar pertama yaitu ayo cegah virus corona. Pada kata di awal ada kata ayo, maka kalian akan diajak dalam kalimat ini. Tentunya kalimat ini diakhiri dengan tanda seru karena merupakan kalimat ajakan. Selain ada ayo cegah virus corona, misalkan kalian diajak untuk menerapkan protokol kesehatan dan menghindari sesuatu yang dapat membahayakan ketika virus corona itu menyebar. Yang kedua adalah hindari COVID-19 dengan 3M. Hindari. Selain ada kata kunci ayo, mari, kalian bisa menggunakan kata-kata yang berawalan perintah, misalnya hindari. Ya, seperti ini ya anak-anak, hindari COVID-19 dengan 3M. Dominan gambar, apa yang perlu dihindari ketika COVID-19 itu sedang booming, sedang menyebar seperti itu ya. Banyak gambar yang ada dalam poster ini daripada tulisannya. Coba kalian amati. Kemudian yang ketiga, jaga diri keluarga Anda dari COVID-19. Nah, tentunya kalimat-kalimat ini, gambar yang kedua dan ketiga, jangan lupa ya anak-anak ketika kalian membuat, diakhiri dengan tanda seru supaya kalimatnya lebih baik lagi. Seperti itu. Setelah kita mengenal iklan, slogan, dan poster, maka kalian juga bisa untuk menyimpulkan isinya. Bagaimana ya cara menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster? Setelah menentukan informasi dari teks iklan, slogan, dan poster, kita dapat menyimpulkan makna dan tujuannya. Nah, ketika Bu Fitri sudah membahas tuntas tentang materi iklan, slogan, dan poster, maka Bu Fitri akan menyimpulkan ya, apa kira-kira makna dan tujuan yang ada dalam iklan, slogan, dan poster yang sedang kita lihat atau baca. Jika iklan, yang pertama, iklan umumnya menawarkan barang dan jasa, umumnya. Namun ada pula iklan yang berisi imbauan, yaitu iklan layanan masyarakat. Nah, ini sudah Bu Fitri bahas di slide yang pertama ya anak-anak, silakan kalian memutar kembali. Kemudian yang kedua, slogan umumnya bertujuan menginspirasi dan memotivasi sehingga pembacanya bersemangat, ya, bersemangat untuk melakukan hal kebaikan yang ada dalam slogan itu.
Namun, tiap slogan tetap memiliki pesan motivasi atau inspirasi yang khusus dan unik. Yang ketiga, poster. Poster dapat berupa pengumuman yang tadi sudah Bu Fitri jelaskan ya, festival musik, pameran sayur dan buah misalnya. Pengumuman, penawaran barang dan jasa juga bisa, atau hanya sekadar hiasan. Tentunya hiasan itu memiliki makna untuk mengajak atau mempengaruhi pembaca ya anak-anak, tidak hanya sekedar gambar saja. Selain itu, poster dapat berupa ajakan kepada pembaca, baik ajakan untuk menggunakan produk tertentu atau ajakan melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulis. Nah, poster ini mempunyai dua kelebihan. Bisa dia untuk mengajak seseorang untuk tertarik terhadap barang dan jasa yang sedang diumumkan atau diposterkan, tapi juga bisa untuk mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulis. Nah, ini adalah keunikan dan keunggulan poster. Lanjutan materi iklan pada video sebelumnya, ya, yaitu video yang pertama. Ini ada tambahan anak-anak untuk menambah pengetahuan kalian. Langkah-langkah pembuatan iklan itu sebagai berikut. Nah, jika kalian dapat tugas dari guru kalian untuk membuat sebuah iklan, beginilah langkah-langkah yang baik yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kenalilah keunggulan produk yang akan diiklankan. Jika iklan ini memang menawarkan sebuah produk ya, jadi iklan komersial. Kenalilah keunggulan produk yang akan diiklankan. Maksudnya adalah jika kalian ingin membuat sebuah iklan, buatlah daftar keunggulan produk kalian terlebih dahulu. Apa ya kira-kira keunggulannya? Dia bisa melakukan apa untuk kita misalnya. Dari daftar itu, pilih satu keunggulan yang akan kalian tampilkan dalam iklan, tonjolkan, kemudian dominankan sehingga pembaca itu tertarik terhadap produk yang kalian iklankan dalam pembuatan iklan yang sedang kalian buat itu. Gitu. Yang kedua, tentukan konsumen produk kalian. Kira-kira konsumennya siapa dulu? Kalian harus paham dulu. Apakah dia orang dewasa, lansia, atau bahkan anak-anak. Nah, kalian juga perlu mengenali konsumen kalian sebelum kalian membuat iklan. Saat hendak mengenalkan sebuah produk, kalian harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti konsumen, ya. Rancanglah kalimat-kalimat iklan kalian sesuai dengan konsumen yang dituju. Ya, sesuai dengan yang saya informasikan sebelumnya bahwa iklan kalian tuh untuk lanjut usia, untuk dewasa atau anak-anak. Nah, kalian juga perlu mengemas bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh 3 generasi itu. Jadi jangan terlalu menggunakan bahasa yang sulit sehingga justru produk kalian nanti akan tidak dimengerti dan tidak laku nantinya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tentukan unsur-unsur yang ada dalam iklan kalian. Maksudnya adalah sebuah iklan memiliki 4 unsur, yaitu tulisan, gambar, suara, dan gerak. Jika kalian membuat iklan cetak, iklan kalian hanya terdiri atas tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya. Ya. Tentukan kalimat dan gambar yang akan digunakan dalam iklan kalian. Tentunya sesuai dengan produk yang diiklankan ya anak-anak. Jika kalian akan mengiklankan atau membuat tulisan tentang sebuah produk makanan misalnya, maka gambarnya juga harus makanan, bukan variasi-variasi yang menghiasi yang dominan, tapi justru produk makanan itu yang mendominasi. Dan tidak perlu menggunakan pemanis-pemanis yang lain yang justru akan mendominasi produk yang akan kalian iklankan. Jadi tentukan kalimat dan gambar yang akan digunakan dalam iklan. Jadi kalau makanan, sesuaikan makanannya itu apa, produknya sertakan juga. Jadi tulisan dan gambar itu sinkron. Itu seperti itu. Jangan biarkan
Yang lain itu mendominasi tulisan dan gambar yang fokusnya harusnya terhadap kalimat dan produk yang akan kalian iklankan. Jadi fokusnya hanya tulisan dan gambar produk yang akan kalian iklankan saja. Seperti itu. Yang lainnya hanya pemanis. Jangan terbalik maksudnya seperti itu. Kemudian, tentukan pesan yang hendak kalian tampilkan pada iklan. Iklan itu tentunya ya, meskipun hanya tulisan, gambar, dan kombinasi keduanya, dia itu mempunyai maksud. Tulisannya, gambarnya, atau kombinasi keduanya itu tentunya punya makna. Jadi kalian harus menentukan kira-kira makna dan pesan yang disampaikan dalam tulisan dan gambar pada iklan itu apa ya. Kalian harus berpikir dan kalian harus menentukan apa. Setiap iklan mengandung sebuah pesan. Misalnya, iklan toko bibit buah dan sayur panen abadi mengandung pesan bahwa toko tersebut hanya menjual bibit-bibit unggul yang menghasilkan panen berlimpah. Pesan itu ditampilkan melalui kata dan gambar, ya. Sebelum membuat sebuah iklan, tentukanlah terlebih dahulu pesan yang hendak kalian sampaikan. Nah, jadi tidak semerta-merta bahwa bunyi kalimat toko bibit buah dan sayur panen abadi ini tidak mengandung pesan. Dia mengandung pesan bahwa toko tersebut ini menjual bibit-bibit unggul yang menghasilkan panen yang berlimpah. Tentunya kata dan gambarnya harus disesuaikan dengan produk yang sedang diiklankan. Itulah anak-anak, jadi kalian persiapkan 4 poin langkah-langkah membuat iklan yang baik dan benar. Sekarang dalam iklan itu juga mengandung kalimat persuasif dan imperatif. Kira-kira apa ya kalimat persuasif dan imperatif dalam iklan? Kita mulai dengan kalimat persuasif. Jika kalian sudah pernah mendengar persuasif itu apa, maka mudah untuk mengartikannya ya anak-anak. Kalimat persuasif adalah kalimat yang membujuk, ya, mengajak boleh, mempengaruhi boleh. Kalimat yang membujuk secara halus untuk meyakinkan seseorang yang sedang melihat iklan kita. Ciri-ciri dari kalimat persuasif adalah yang pertama, mempengaruhi pembaca, mengajak, gitu ya. Pembaca, pendengar, dan penonton. Kemudian yang kedua, menggunakan pilihan kata yang menarik dan menyentuh hati. Hati-hati dalam memilih pilihan kata dalam menulis sebuah iklan. Semakin kalimatnya menarik, maka orang akan juga tertarik pada produk yang kalian iklankan. Apalagi kalimat itu bisa menyentuh hati, bisa mudah diingat, ya, dan akhirnya menyebar di masyarakat seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun, singkat, padat, dan jelas. Mengapa iklan tidak boleh bertele-tele? Karena ditakutkan nanti si pembaca, penonton atau pendengar itu tidak mudah mengerti terhadap iklan yang sedang kalian iklankan. Seperti itu. Jadi harus singkat, padat, dan jelas, dan juga bahasanya harus santun ya anak-anak, karena ini adalah kode etik kebahasaan itu juga harus dikedepankan dalam membuat sebuah iklan. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata ajakan, larangan juga boleh, dan peringatan yang halus. Seperti, ayo, mari, segera, bergabunglah, jauhilah, pakailah, jangan, dan kunjungi ramai-ramai. Nah, ini adalah salah satu bahasa-bahasa iklan yang digunakan oleh penulis agar penontonnya, pembacanya, pendengarnya tertarik terhadap iklan yang sedang dia buat. Contoh kalimat persuasif di dalam iklan. Mari menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, ini adalah iklan, tapi bukan berupa produk dan jasa ya anak-anak. Ini adalah iklan layanan masyarakat atau iklan non-komersial. Jadi kalian harus bisa membedakan. Kemudian yang kedua,
Ayo disiplin menjaga kesehatan. Sama, ini adalah iklan non-komersial yang tidak mengiklankan produk atau jasa, tetapi dia merupakan iklan non-komersial, tepatnya iklan layanan masyarakat, bidangnya adalah kesehatan dan lingkungan yang pertama. Sekarang kita ke kalimat imperatif dalam iklan. Kalimat imperatif adalah kalimat larangan atau keharusan melaksanakan perbuatan. Ciri-cirinya adalah subjek tokoh atau pelakunya dihilangkan. Jadi tidak perlu subjek ya. Kemudian menggunakan kalimat penegas, harapan, larangan, dan kalimat halus. Yang ketiga, diakhiri dengan tanda seru atau bisa juga tanda tanya, ya, bergantung kalimatnya. Kalau kalimatnya dia melarang, ya, kalau kalimatnya dia melarang atau mengajak, dia menggunakan tanda seru. Tapi kalau kalimatnya menanyakan sesuatu menggunakan kata tanya, maka diakhiri dengan tanda tanya. 4. Jika diucapkan, kalimat imperatif menggunakan intonasi yang tinggi karena dia merupakan kalimat larangan atau keharusan melaksanakan suatu perbuatan. Contoh kalimat imperatif di dalam iklan. Yang pertama, pakailah masker. Nah, pakailah masker. Ini adalah suatu keharusan ya anak-anak, apalagi beberapa tahun yang lalu di tengah pandemi kita wajib menggunakan atau memakai masker. Jangan lupa, karena ini kalimat larangan atau kalimat keharusan gitu ya, harus menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini merupakan keharusan, boleh ajakan atau larangan. Itulah tadi penjelasan mendalam tentang materi slogan dan poster. Dan di akhir ada tambahan tentang materi iklan pada lanjutan pada video yang pertama. Baik, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan materi Bu Fitri hari ini. Demikian materi Bu Fitri tentang iklan, slogan, dan poster bagian 2. Jangan lupa anak-anak, kalian juga perlu menonton video bagian pertama ya. Kalau begitu, Bu Fitri pamit undur diri. Tetap semangat belajar, tetap selalu sehat. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.